Selamat siang Bapak Ibu semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur atas hari ini Tuhan. Kami bisa Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu hari ini semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami Tuhan dalam keadaan sehat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan perlindungan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah
kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Haleluya, terima kasih. Shalom. Semua kita tahu bahwa hidup itu adalah anugerah. Dan karena anugerah, makanya kita harus berhati-hati dalam menjalankan kehidupan kita. Karena apa saja yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, sebagai seorang anak Tuhan, kita dituntut untuk memiliki sebuah karakter, yaitu karakter Kristus yang harus melekat di dalam kehidupan kita supaya kita bisa mempermuliakan nama Tuhan, supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan, baik melalui perkataan kita, tingkah laku kita, dan perbuatan kita mencerminkan kasih daripada Tuhan itu sendiri. Jika kita melihat hari-hari ini adalah situasi yang tidak menentu, situasi yang semakin hari semakin gawat, khususnya dalam kasus COVID-19 ini, banyak orang takut, banyak orang gelisah, banyak orang sakit, bahkan banyak juga orang yang meninggal. Tetapi semuanya itu kita harus bisa mengendalikannya di dalam pemikiran kehidupan kita. Jangan sampai berita-berita yang kita dengar membuat kehidupan kita menjadi panik, membuat kehidupan kita menjadi cemas, dan kita melupakan fokus kita di hadapan Tuhan. Mari kita belajar untuk fokus kepada diri kita sendiri. Lupakan sejenak situasi-situasi yang berkembang saat ini. Kita mulai fokus dan membenahi diri kita sendiri supaya kita bisa memiliki karakter yang baik di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan terdapat di dalam Mazmur 26 ayat yang kedua. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa firman Tuhan ini ditulis oleh seorang raja yang bernama Raja Daud. Kita tahu bahwa Raja Daud adalah raja yang terkenal, raja yang punya kedudukan yang bagus, raja yang memiliki pasukan yang besar, raja yang kaya, raja yang berhasil di dalam kepemimpinannya sebagai seorang raja. Tetapi Raja Daud memiliki karakter yang bagus, memiliki karakter yang patut untuk kita contoh. Meskipun dia seorang raja, tetapi dia sadar dia adalah hanyalah manusia biasa, sama seperti kita. Manusia yang bisa melakukan kesalahan, manusia yang bisa jatuh dalam dosa, manusia yang bisa melakukan hal-hal bodoh di dalam kehidupannya. Tetapi Raja Daud terus belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia ingin setiap harinya dikoreksi oleh Tuhan. Bahkan dia mau ditegur, dia mau dinasihati, karena dia ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Dia ingin memiliki karakter yang baik dan berkenan di hati Tuhan. Nah, berbicara mengenai teguran ataupun nasihat, seringkali kita ini mudah untuk menasihati, namun sulit untuk menerima nasihat. Kita mudah mengkritik, namun sulit untuk dikritik. Kita mudah untuk mencela, namun kita tidak mau untuk dicela. Tetapi kecenderungan hati kita, kecenderungan hati manusia, maunya mengoreksi, maunya mengkritik, maunya menyalahkan orang lain, tapi tidak mau disalahkan. Nah, hal ini ya yang harus kita fokuskan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mempedulikan kehidupan kita, berapa lama kita menjadi seorang Kristen, berapa lama kita menjadi orang yang percaya, berapa lama kita melayani Tuhan. Tetapi Tuhan inginkan adalah perubahan karakter dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Raja Daud, dia ingin setiap saat dan setiap saat dikoreksi kehidupannya, minta diselidiki hatinya. Apakah ada sesuatu yang salah terhadap dirinya? Apakah ada yang salah atau perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan, sehingga dia ingin merubahnya
jika ada satu hal atau kesalahan yang ia pernah buat, dia mau untuk dikoreksi, dia mau untuk ditegur. Kalau kita baca di dalam Yakobus 3 ayat 11 dikatakan bahwa adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dalam mata air yang sama? Tentu satu sumber mata air pasti akan keluar satu rasa, tidak bisa dua rasa. Jadi saat orang mengatakan, aku tindakanku aja nih kasar, tindakan aku aja nih arogan, tindakan aku aja seperti ini, kelakuanku aja buruk seperti ini, tapi hatiku baik, tidak bisa. Apa yang terpancar dari kehidupan kita, apa yang kita ucapkan, tingkah laku yang kita lakukan itu adalah gambaran dari kehidupan pribadi kita, gambaran dari karakter kita. Dan di Amsal 4 ayat 23 sudah jelas dikatakan bahwa kita harus menjaga hati kita. Karena apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Daripada kita sibuk-sibuk dengan urusan orang lain, daripada kita sibuk untuk mengoreksi kesalahan orang lain, mari kita belajar untuk mengoreksi diri kita sendiri. Kita mengoreksi, kita fokus pada diri sendiri. Apakah kita sudah layak di hadapan Tuhan? Apakah karakter kita sudah baik di hadapan Tuhan? Apakah kelakuan kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Seringkali kegagalan di dalam kehidupan kita bukan karena Tuhan tidak sayang atau tidak peduli dalam kehidupan kita, tetapi itu karena karakter kita yang salah di hadapannya. Jadi ketika Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bernafas, itu artinya Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita juga untuk memperbaiki kehidupan kita, untuk memperbaiki karakter kita, untuk mengoreksi diri kita. Sehingga kita berani juga berkata seperti Raja Daud. Kita berkata kepada Tuhan supaya Tuhan menguji hati kita, menguji batin kita, apakah kita hidup benar di hadapan Tuhan atau tidak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.